Sungguh menyedihkan, beginilah nasib jenazah kepala Sayyidina Hussein setelah dipenggal di pertempuran Karbala. Dahulu, sejarah kelam tidak bisa dihilangkan dari ingatan umat Islam. Terbunuhnya cucu sekaligus suriah Nabi Muhammad SAW memunculkan kesedihan mendalam dari kalangan umat Islam. Tragedi Karbala juga memunculkan konflik, dan dianggap sebagai awal terpecahnya Islam menjadi aliran Sunni dan aliran Syiah. Kaum Syiah menjadikan Sayyidina Hussein termasuk dalam jajaran Imam Syiah yang ketiga. Selain itu, akidah dan praktik ibadah orang-orang Syiah juga berbeda dengan aliran Sunni. Berikut kisah perjalanan kelam jenazah mulia Sayyidina Hussein bin Ali. Dahulu, setelah pertempuran Karbala berakhir, nasib jenazah Sayyidina Hussein dibawa kemana-mana. Kita tahu sebelumnya, bahwa jenazah tubuh dan kepala Sayyidina Hussein terpisah akibat dipenggal pada pertempuran Karbala. Bagian tubuh Sayyidina Hussein dimakamkan di sekitar beliau wafat di Karbala. Sedangkan bagian untuk kepala, banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal ini dikarenakan dulu jenazah kepala Sayyidina Hussein sempat dibawa berpindah-pindah tempat, dan bahkan dibawa ke luar negeri oleh penguasa kala itu. Menurut pendapat versi kaum Syiah menyebutkan, bahwa kepala Sayyidina Hussein dimakamkan bersama jasadnya di Karbala. Namun menurut sumber selain Syiah, ada banyak tempat yang diklaim sebagai tempat dimakamkannya kepala mulia cucu Nabi itu. Perbedaan pendapat ini muncul sebab setelah pertempuran Karbala, kepala Sayyidina Hussein sempat dibawa kepada penguasa kala itu yaitu Yazid bin Muawiyah. Oleh sebab itu, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengklaim ada 6 lokasi yang diyakini sebagai makam kepala Sayyidina Hussein. 6 tempat makam itu tersebar di beberapa daerah dan negeri. Di antaranya yaitu di Damaskus, lalu di Karbala, di Raqqa, di Askelon, di Kairo Mesir, dan di kota Madinah. Lalu pertanyaannya, mengapa makam kepala Sayyidina Hussein bisa memiliki banyak tempat? Mari kita telusuri lebih jauh. Menurut Asyablanji dalam kitab Nurul Absor mengisahkan, bahwa setelah peperangan Karbala, keluarga tentara serta kepala mulia Sayyidina Hussein dibawa ke pemimpin Kufah yaitu Ibnu Ziyad layaknya tawanan. Lalu, kepala Sayyidina Hussein dibawa ke Damaskus untuk diberikan kepada Yazid bin Muawiyah. Sesudah dibawa ke Yazid inilah, ahli sejarah banyak berbeda pendapat tentang di mana lokasi kepala dan jasad Sayyidina Hussein. Dalam kitab At-Tazkirah, Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dari mazhab Imamiyah, bahwasanya dahulu kepala Sayyidina Hussein berhasil disatukan dengan badan beliau di Karbala. Peristiwa ini terjadi sesudah 40 hari dari pertempuran Karbala. Namun riwayat ini tak ada rujukan dalam kalangan Sunni. Kemudian menurut Abbas, Akot dalam kitab Abqariyat mengisahkan, bahwa setelah dari Zaid, kepala Sayyidina Hussein diberikan kepada keluarga Abu Muaid di Raqqa dan dimakamkan di rumah mereka. Namun dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya kepala Sayyidina Hussein sempat digantung di Damaskus selama 3 hari, dan setelah itu disimpan di berangkas senjata. Pada masa kekuasaan Sulaiman bin Abdul Malik, kepala itu lalu diambil untuk dikafani dan dimakamkan. Namun setelah beberapa tahun, makam itu dibongkar dan dicuri oleh kelompok Musawadah. Kemudian, dalam kitab Tarikh Al-Islam, Az-Zahabi mengisahkan lelaki bernama Abu Karb. Lelaki itu lantas bercerita, "Aku Abu Karb termasuk pemberontak yang menerobos istana Al-Walid bin Yazid. Aku juga termasuk orang yang merampok dan masuk ke dalam berangkas istana. Lalu, aku menemukan safat atau tempat perempuan menyimpan perlengkapannya dan aku berpikir barangkali hal ini akan mencukupi kebutuhanku. Lalu, aku keluar dan memacu kudaku. Ketika aku sudah keluar dari bab Tuma, aku berhenti dan membuka kotak safat itu. Ternyata, di dalamnya berisi sebuah benda yang dibungkus sutra. Ketika aku buka isinya adalah kepala dan bertuliskan, ini adalah kepala Husain. Lalu aku ambil pedangku dan menggali tanah. Aku kubur kepalanya di situ." Bab Tuma atau gerbang Thomas adalah salah satu dari 7 gerbang kuno yang ada di Damaskus. Cerita di atas menarik bukan hanya karena tampak asli, meskipun secara sanad harus diteliti lagi. Namun, bisa juga diambil mafhum bahwa kepala Husain masih utuh. Dalam ilmu kalam sendiri lazim diajarkan, bahwa martir atau orang yang mati syahid, maka jasadnya tidak akan hancur. Dalam kitab Ma'atsir Alinako Al-Kolkasyandi menjelaskan, ada pendapat bahwasanya jenazah kepala Sayyidina Hussein dimakamkan di Ashkelon. Lalu dalam kitab Nurul Absor Asyablanji mengisahkan, bahwasanya saat kepala Sayyidina Hussein diberikan kepada Yazid, kemudian Yazid memberi perintah agar kepala Sayyidina Hussein diarak keliling kota sampai Ashkelon.
Kemudian, pemerintah Ashkelon menginstruksikan agar kepala Sayyidina Hussein dimakamkan di sana. Apabila kepala Sayyidina Hussein benar dimakamkan di Ashkelon, maka argumen yang berpendapat bahwa kepala Sayyidina Hussein dimakamkan di Kairo bisa jadi benar. Hal ini sebab ada tulisan Al-Kolkasyan yang mengisahkan proses pemindahan kepala itu. Dikisahkan juga, bahwa saat Raja Al-Faiz yaitu salah satu Raja Syiah Fatimi Mesir mau mendirikan bangunan universitas, maka dia menginginkan supaya kepala Sayyidina Hussein dibawa ke Mesir. Raja Al-Faiz lalu memerintah Talai bin Rusik untuk menyuap orang-orang Ashkelon supaya mau memindahkan kepala Sayyidina Hussein ke Kairo, Mesir. Menurut Asyablanji, uang sogokan itu besarnya adalah 300.000 dinar. Kemudian, warga Ashkelon lalu bersedia menerima tawaran itu. Setelah fix, dinasti Fatimiyah lalu mengutus tentara-tentara untuk memindahkan kepala Sayyidina Hussein ke Mesir. Namun riwayat ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa lokasi makam kepala Sayyidina Hussein di Ashkelon dan di Kairo, Mesir tidaklah benar. Beliau juga berpendapat bahwa makam itu adalah bukan makam orang Islam, melainkan makam orang Nasrani. Sedangkan menurut mayoritas ulama termasuk Ibnu Taimiyah, bahwa makam kepala Sayyidina Hussein itu berada di pemakaman Baqi Madinah, tepatnya di samping sang ibunda yaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Argumen ini didukung juga riwayat-riwayat dari Etyobari, At-Sahabi, Ibnu Katsir dan lainnya. Selain itu, sejarawan tersohor seperti Philip Hitti lebih mengarah kepada argumen ini. Begitulah beberapa lokasi yang diyakini sebagai makam kepala Sayyidina Hussein. Perbedaan pendapat ini memang terjadi akibat sulitnya mencari fakta yang real saat penelitian sejarah. Yang terpenting, mari kita sebagai umat muslim senantiasa selalu mencintai zuriyah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita turut bersedih atas insiden yang menimpa Sayyidina Hussein di masa lalu. Bisa kita bayangkan betapa dihinakannya jenazah beliau di dunia oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari wafat beliau sudah dipenggal, lalu digantung, dibawa kemana-mana, diarak kemana-mana, bahkan lokasi makam kepala mulia beliau sampai saat ini masih menjadi misteri. Meskipun nasib beliau terlihat hina di dunia, tapi di akhirat beliau tergolong orang mulia, bahkan menurut sabda Nabi Muhammad, bahwa Sayyidina Hasan dan Hussein kelak akan menjadi pemimpinnya para pemuda surga di akhirat kelak. Semoga kisah dan sejarah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.